Pindahkan karena taruhannya nyawa Bapak Ambo. Jika tidak memiliki tuan. Halo gengs buaya, ketemu lagi dengan Biak Padu. Apa kabar hari ini abang-abang, kakak-kakak, bapak-bapak, dan adik-adik semuanya? Semoga kita dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Oke gengs, pembahasan kita hari ini tentang rencana pemindahan buaya Rizka yang dahulu gagal total. Cerita ini akan berawal dari pemerintah yang dahulu berencana memindahkan buaya Rizka, namun hingga hari ini belum dapat dilaksanakan. Pemerintah melalui BKSDA mendatangi lokasi di mana buaya Rizka dapat ditemukan. Mereka datang ke rumah Bapak Ambo untuk meminta penjelasan tentang buaya Rizka. Apakah benar Ambo adalah pemilik dari buaya yang bernama Rizka tersebut? Pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan ditujukan kepada Bapak Ambo sehingga Ambo mau tidak mau membuat surat pernyataan untuk menghubungi Rizka di hari itu. Pernyataan yang paling mengharukan ialah Bapak Ambo bersedia bertaruh nyawa jika buaya Rizka dipindahkan kala itu. Itulah salah satu isi dari surat pernyataan yang Ambo tanda tangani dengan Rizka. Sungguh mengharukan, bukan? Nah, sekarang coba kita analisis sudah berapa banyak manusia yang memelihara buaya dipaksa untuk menyerahkan buaya kesayangannya. Dahulu pernah viral buaya milik Bapak Irwan yang bernama Kojek dipaksa untuk dipindahkan dari rumahnya. Kejadian tersebut banyak disoroti media sosial, bahkan menjadi berita nasional saat itu. Dan masih banyak buaya peliharaan lainnya yang harus dipindahkan dengan paksa. Saya hidup dengan buaya sudah 20 tahun lebih, mungkin 21 tahun. Mimin heran hal ini hanya terjadi kepada masyarakat biasa. Padahal banyak artis maupun pecinta buaya tertangkap kamera memiliki dan memelihara buaya namun tidak pernah dipaksa untuk diserahkan kepada pihak berwenang. Kenapa dan mengapa hal itu bisa terjadi? Kita akan kupas tuntas satu persatu apa penyebab fakta janggal tersebut. Sebelum kita lanjut lebih jauh, Mimin akan coba menjelaskan dugaan sementara kenapa buaya Rizka tidak dapat dipindahkan dari habitat aslinya. Yang pertama, secara kasat mata kita tahu bahwa buaya Rizka tidak memiliki tuan alias tidak dipelihara. Berdasarkan peraturan pemerintah P106 tahun 2018 tentang jenis satwa dan tumbuhan yang dilindungi, maka harus membuat surat permohonan izin memelihara buaya dan akan dilakukan verifikasi dan validasi sesuai standar yang dimiliki oleh BKSDA. Jika memenuhi syarat hal tersebut baru diperbolehkan, dan jika tidak akan dilakukan sebaliknya. Lalu apa hubungan peraturan ini dengan buaya Rizka? Jelas sekali bukan? Buaya Rizka tidaklah dipelihara. Buaya Rizka adalah buaya yang hidup bebas di alamnya dan tidak dimiliki siapapun. Nah, itu salah satunya sehingga buaya Rizka tidak dapat dipindahkan. Dari penjelasan tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa buaya Rizka tidaklah dipelihara, sehingga tidak memungkinkan untuk dipindahkan. Maafin dulu. Nah teman-teman, berkat doanya teman-teman juga mungkin ini. Tadi kami ke muara ini memang menuju ke tempatnya Putri. Nah sekarang sudah bertemu. Cuapan aja ya. Silakan. Ya. Yang kedua, buaya Rizka tidak dapat dipindahkan karena bukan buaya ganas. Saya akan mengasih makan buaya teman-teman. Karena Pak Ambo belum pulang dari memancing, jadi saya sendiri akan mengasih makan buaya Rizka tersebut. Hal ini dibuktikannya dengan kehadiran buaya Rizka tidak pernah memperlihatkan tingkah laku yang membuat warga takut.
Bahkan buaya Rizka sudah dianggap keluarga oleh warga satu kampung. Selain itu, pemindahan buaya hanya dapat dilakukan jika buaya tersebut menyerang manusia, seperti video berikut. Merupakan bentuk kemarahan terhadap pengelolaan penangkaran yang dinilai lalai hingga buaya menewaskan warga. Penangkapan SP1 Sorong, Papua. Bagian ketiga, buaya Rizka tidak dapat dipindahkan karena taruhannya nyawa Bapak Ambo. Seperti yang Mimin katakan di awal, bahwa Pak Ambo telah menyerahkan surat pernyataan akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap buaya Rizka. Pak Ambo mengambil risiko terbesar dalam hidupnya demi buaya Rizka. Ia dijadikan jaminan terhadap hidup dan matinya buaya Rizka. Jika suatu saat buaya Rizka melakukan kesalahan dan menyerang warga hingga terluka, maka Rizka akan dipindahkan atau diusir dari habitat asalnya. Mimin sangat tidak menduga hal ini terjadi di dunia nyata. Manusia rela jadi jaminan hidup seekor buaya. Sungguh luar biasa. Nah, bagian ketiga ini Ambo lakukan demi menyelamatkan Rizka dari pemindahan yang direncanakan oleh pemerintah. Ambo sangat menyayangi Rizka sehingga apapun akan dilakukan Ambo untuk melindungi Rizka dari ancaman. Pak, jangan dipanggil. Karena dia nggak dipanggil, dia nggak turun. Turun Pak, ketahuan kita Pak. Ketahuan kita, Lala, astaga, ketahuan tidak bisa. Nah, itulah 3 pembahasan utama mengapa buaya Rizka tidak dapat dipindahkan. Putri, sekarang kami narinya bukan di tempatnya sana lagi, di sini pindah tempat. Ya, dorong ke pinggir dulu. Dorong ke pinggir ya. Sekian dulu pembahasan kali ini. Kita akan lanjutkan pembahasan mengapa hanya buaya peliharaan biasa yang dapat dipindahkan di video selanjutnya. Semoga sabar menunggu. Namun belum lama ini, tepatnya pada tanggal 4 Februari 2018 adalah akhir kebersamaan Kojek bersama dengan Irwan dan keluarganya. Proses evakuasi berlangsung cukup dramatis karena Kojek terlihat seperti menolak untuk dipindahkan ke Taman Safari. Sebelum Mimin tutup video kali ini, Mimin ingin mengingatkan bagi kawan-kawan pencinta buaya untuk selalu waspada terhadap buaya. Bagi yang memiliki pendapat tentang mengapa buaya Rizka tidak dapat dipindahkan, silahkan tinggalkan komentar Anda. Sedangkan bagi kalian yang menyukai video ini, silahkan tekan tombol like. Dan yang ingin berbagi kepada mantan-mantannya, silahkan share. Tapi jangan lupa bilang ini bukan buaya darat. Hehehe. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.